Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video demo program aplikasi tugas akhir 2021 yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Data Transaksi pada CV Maseru Primatama berbasis desktop. Untuk biodata diri saya yaitu Muhammad Habibi Al-Mustafa dari kelas R86 dengan NPM 2018-4357967. Untuk dosen pembimbing materi saya yaitu Bapak Hendro Purwoko Magister Komputer. Untuk dosen pembimbing teknik saya yaitu Ibu Lydia Natalia Sartono Magister Pendidikan. Untuk login ke aplikasi, untuk username-nya yaitu admin1 dan passwordnya itu 12345. Baik, kita langsung saja kepada aplikasinya. Ini untuk form loginnya. Kita isi untuk tadi username-nya yaitu admin1, passwordnya 12345. Baik, oke, langsung kita masuk ke aplikasi. Di sini untuk tampilan form masternya seperti ini, ada beberapa menu item, ada menu log, master, transaksi, laporan, dan juga about this application. Untuk menu log, di sini ada 4 menu item, ada register yang berguna untuk mendaftarkan pengguna atau admin dari aplikasi ini, aplikasi sistem transaksi, tentunya pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakan aplikasi ini didaftarkan pada form register ini. Lalu ada menu item login dan logout yang sama-sama akan menampilkan menu log yang sebelumnya, dan juga ada exit, menu item exit yang langsung dispose. Kita login, akan kembali lagi admin 1. Dan untuk logoutnya juga sama, akan kembali ke menu login tadi. Baik, kita langsung saja ke menu register. Di menu register ini admin akan memasukkan data pengguna yang berwenang untuk menggunakan aplikasi sistem transaksi ini. Di sini ada beberapa button dan ada tabel dari data adminnya, data-data admin yang berhak dan berwenang untuk masuk. Baik, kita langsung coba saja untuk memasukkan data admin yang baru. Misalkan untuk username-nya Ridwan, passwordnya 12345, admin, nama adminnya Ridwan Jang, laki, emailnya kita isi juga, lalu nomor teleponnya, agama, dan juga alamat. Jika sudah terisi semua dengan lengkap, kita bisa klik tambah, button tambah untuk menyimpannya. Datanya pun sudah langsung masuk. Lalu di sini ada juga button ubah yang berguna untuk memasukkan atau mengubah data yang sebelumnya sudah diinput. Tapi untuk button ubah ini ada ketentuan. Jadi untuk mengubah data kita harus validasi terlebih dahulu. Jika kita validasi menggunakan akun dari Ridwan, maka hanya akun Ridwan yang dapat diubah. Misal kita coba di Ridwan, misal kita isi dengan salah terlebih dahulu ya, maka tidak diterima jika isinya salah dan akan keluar
Jika kita isi dengan baik dan benar, maka dikarenakan yang diinput adalah akun Ridwan, maka di sini juga akan akun Ridwan yang terdata, dan hanya akun Ridwan yang bisa diubah oleh Ridwan. Selamat datang Ridwan, akan terpanggil semua datanya, dan di sini bisa diubah datanya. Misalkan Jalan Jalur Setia nomor 48, ubah, data berhasil diubah. Oke, kembali. Maka untuk data Ridwan yang sebelumnya alamat itu tidak ada nomornya, maka jika kita sudah ubah, maka di sini akan keluar tampilannya. Sini juga ada button hapus untuk menghapus, dan juga batal untuk membatalkan proses input dari aplikasi ini. Dari form register ini, kita kembali kepada form master. Di sini ada beberapa menu master, yaitu ada menu pelanggan, menu barang jadi, menu harga bahan dasar, menu edit harga jasa, dan juga kalkulasi bahan dasar. Kita ke menu pelanggan langsung. Di sini admin diminta untuk memasukkan data pelanggan baru yang sebelumnya belum terdata pada aplikasi. Langsung kita coba aja ya. Misalkan namanya Cardono misalkan namanya. Kriterianya perorangan, alamatnya Jalan Puncak, nomor telepon, tipe lama, dan email. Jika sudah terisi datanya, kita bisa lakukan save, dan data pun berhasil disimpan. Untuk mengubahnya, kita bisa klik datanya, lalu kita ubah pada fieldnya. Jika sudah diubah fieldnya, isi dari fieldnya, kita bisa klik button edit. Maka data pun berhasil diubah. Sudah tampil juga nih. Untuk menghapus, kita juga bisa lakukan. Misalnya tadi Cardono kita hapus, sudah terhapus. Bisa untuk clear, gunanya untuk mengosongkan data yang tidak jadi input. Exit ini gunanya untuk dispose, langsung keluar aplikasi. Lalu di sini ada cari yang merujuk kepada ID pelanggan. Misalkan IDP 0010 milik Anwar, kita cari misalkan, merujuk langsung. Dan untuk tahapan selanjutnya, kita bisa klik tabelnya pada tabel data pelanggan, lalu bisa dilakukan aksi mengubah atau menghapus seperti itu. Sini juga disediakan untuk langsung ke menu transaksi atau kembali ke menu master. Kita kembali ke menu master, kita langsung ke menu barang jadi. Menu barang jadi ini di sini admin akan menginput data barang yang telah berhasil diproduksi oleh tim produksi. Baik, kita langsung coba saja memasukkan datanya. Misalkan nama barangnya, misalkan logo keluar pada tembok.
material barangnya stainless, ukuran barangnya misalkan 60 kali 40, ketebalannya misalkan 0,25, harganya 50.000 misalkan. Stok barangnya kita buat 100. Kita lakukan save. Untuk menyimpannya, kita berhasil disimpan. Lalu untuk mengeditnya sama pada seperti form sebelumnya. Misalkan kita tambahkan angka 1. Klik button edit, data berhasil diubah. Dan untuk menghapusnya sama, kita klik lalu delete misalkan. Klik button delete. Yes atau no. Lalu juga clear sama untuk mengosongkan data. Exit untuk langsung dispose. Kita kembali ke menu master. Di menu master di sini kita langsung ke menu item yang ketiga, yaitu menu harga dan jenis bahan dasar. Pada form ini admin akan menginput data dari tim produksi atau dari atasan terkait informasi adanya harga bahan dasar terbaru, atau juga untuk update data bahan dasar yang sebelumnya sudah ada. Pada form ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hasil hitung harga per sentimeter kubik dari bahan dasar yang akan dihitung sebelumnya hasil volumenya. Jadi tujuan utama pada harga bahan dasar ini akan menentukan jenis bahan dasarnya apa, lalu harga bahan dasarnya berapa. Misalkan kita coba input nama distributornya Jaya Steel, jenis bahan dasarnya misalkan tembaga murni, harga per lembarnya misalkan kita taruh 800.000. Oh salah masuknya, 800.000. Untuk panjangnya misalkan 100, lebarnya 50, tebalannya 0,5. Setelah itu setelah data ini terisi, kita klik untuk menghitung volume untuk menghasilkan volumenya berapa. Maka akan tampil hasil dari volumenya. Setelah itu kita klik hitung harga, button hitung harga untuk menampilkan hasil harganya berapa per sentimeter kubik. Dapat harganya itu Rp320. Setelah datanya terisi, kita klik button save untuk menyimpannya. Dan data pun sudah terisi. Distributornya dari Surabaya Jaya Steel, namanya tembaga murni, sudah terisi nih. Baik, kita kembali ke menu master. Sini ada menu edit harga jasa. Pada form edit harga jasa ini, jadi untuk fungsi dari menu edit harga jasa ini adalah jika ada informasi perubahan data terkait, misalkan ada kenaikan harga cat, otomatis untuk harga jasa paintingnya dari barang custom akan meningkat juga. Jadi untuk form ini tujuannya hanya untuk merubah data jasa etching per sentimeter persegi dan juga paintingnya ketika ada informasi untuk perubahan, kenaikan atau penurunan harganya.
Misalkan untuk sebelumnya 550 dan untuk etching dan untuk paintingnya 450, kita ubah dua-duanya menjadi Rp600 misal. Untuk etching 600, painting kita ubah jadi 500 misalkan. Dan jika memang sudah dirasa sesuai, kita langsung klik button edit dan datanya berhasil diubah, yang nantinya akan berfungsi dan dipanggil pada saat kita menggunakan menu form barang custom. Kembali ke menu master, lalu setelah itu ada juga menu kalkulasi harga bahan dasar, yang di dalamnya ada 4 menu item. Di sini fungsi dari menu kalkulasi harga bahan dasar adalah untuk jika ada kondisi pelanggan yang menanyakan berapa harga bahan dasarnya saja dari produk barang custom yang mereka ingin buat. Tapi tujuannya di sini hanya untuk proses bertanya tentang informasi berapa harga bahan dasar dari produk yang saya ingin buat. Jadi di sini tidak ada proses simpan ke database, hanya ada tentang perhitungan bahan dasar saja. Jadi sekedar hanya informasi untuk pelanggan berapa harga bahan dasar dari produk yang ingin mereka buat. Misal kita ambil salah satu contoh dari bentuk balok, klik. Pada form ini admin harus menanyakan terlebih dahulu berapa apa bahan dasarnya yang diinginkan. Misalkan yang tadi tembaga murni, kita klik, akan tampil ID dan juga harganya. Setelah itu menanyakan berapa panjangnya, misalkan 40 cm, lebarnya 25, ketebalan atau tingginya 0,5 cm. Kita hitung. Setelah itu akan tampil volumenya itu 500 cm3. Lalu untuk total kalkulasi harganya akan didapat ketika datanya sudah terisi semua. Kita klik button hitung, akan tampil untuk harga persatuan piece, satu buah dari harga bahan dasar per satu buahnya yaitu 160.000. Ini hanya harga bahan dasarnya saja. Jadi ini untuk fungsinya hanya untuk sekedar informasi, bukan untuk disimpan atau diolah lagi gitu. Untuk tahap lanjutnya nanti akan didapat pada form barang custom, pemesanan barang custom. Untuk yang lainnya sama, hanya berbeda di rumusnya saja, di rumus volume. Tadi untuk kubus, untuk tabung rumusnya. Lalu ada satu lagi untuk limas. Kalau untuk limas di sini terlebih dahulu ditanyakan untuk panjang alas dan tinggi alasnya berapa, lalu dihitung. Setelah itu baru dicari volume prismanya, dihitung, baru akan didapatkan harganya. Setelah menu master ada dua menu transaksi, yaitu ada transaksi biasa dan juga ada transaksi barang custom. Kita langsung saja ke menu transaksi biasa. Pada transaksi biasa ini admin diminta untuk pertama kali mengisi data dari pelanggan. Lalu selanjutnya kita ke data barang, diisi semua. Lalu ditanyakan berapa buah dari barang yang diinginkan dibelinya, berapa banyak. Setelah itu dicari total harganya dan menyimpan sisa stok, lalu disimpan ke keranjang pembelanjaan untuk data barang yang dibelinya. Baik, kita langsung coba saja.
Untuk metodenya bisa diklik tabelnya, misalkan diklik, bisa juga dengan dicari ID pelanggannya. Misalkan untuk ID barang kita akan cari di ID barang tutup sementara nih 0005 IDB. Kita cari, untuk ID barangnya akan tampil sini. Untuk stok barangnya 80. Misalkan kita beli 50 piece. Setelah data pelanggan sudah terisi, lalu data barangnya sudah terisi, kita isi berapa buah yang ingin dibeli, klik button harga, hitung harga, lalu akan didapat total harga dan juga sisa stok. Setelah itu kita simpan stoknya. Setelah sudah disimpan, kita masukkan untuk data pembelian ini, data barang yang ini kita masukkan ke keranjang, klik button tambah. Kita berhasil disimpan dan datanya masuk ke keranjang transaksi. Misalkan pada transaksi kali ini untuk Tama membeli 2 jenis barang. Untuk yang kedua kita menggunakan metode klik. Setelah datanya masuk, kita isi berapa banyak yang ingin dibeli dari data ini. Untuk form transaksi ini juga disediakan jika transaksi yang dilakukan oleh pelanggan untuk pengajuan barangnya, permintaan barangnya melebihi dari stok barang, maka nanti sistem akan memberi saran kepada pelanggan apakah ingin melakukan pengajuan barang jika permintaannya melebihi dari stok barang yang ada. Misalkan untuk stok barang di sini ada 100, lalu pelanggan meminta pembeliannya yaitu 150 piece. Otomatis ini lebih dari stok barang yang ada. Ketika klik hitung harga, akan tampil jumlah melebihi stok. Dengan kekurangan stok kami, apakah Anda ingin membuat pengajuan khusus untuk barang ini? Jika ya, maka akan tampil form pengajuan khusus barang. Nah, datanya sudah terpanggil, data pelanggan, data barang, kebutuhan pemesanan 150 piece, untuk stok barang di gudangnya ada 100 piece, maka jumlah piece yang akan dibuat adalah 50 piece. Setelah datanya sudah terisi semua, maka kita klik button hitung untuk menampilkan harga normalnya Rp2.500.000. Karena ini memang pengajuan barang khusus, maka akan ada tambahan 5%, yaitu sebesar Rp125.000 dari Rp2.500.000 ke total harga untuk pemesanan 50 piece barang logo keluar ini dengan ID barang 06 adalah Rp2.625.000. Maka setelah itu akan dilakukan prosesi pembayaran dan kita bayar Rp2.700.000. Maka akan didapat kembaliannya yaitu Rp75.000. Jika sudah terisi dengan baik, maka kita klik simpan. Data pengajuan baru berhasil disimpan. Setelah itu lanjutkan untuk transaksi yang sebelumnya. Yang 50 tadi sudah dibeli, ini 100-nya. Kita klik hitung harga.
Peringatan stok barang yang dibeli sudah habis, segera kabari bagian produksi. Total harganya 5 juta rupiah. Untuk 100 piece barang logo keluar ini. Klik simpan stok. Kita berhasil disimpan, lalu kita masukkan ke keranjang barangnya. Kita berhasil disimpan. Untuk 2 piece, 2 jenis pembelian, yaitu yang pertama ID transaksi 9, ini untuk barang keluar 50 buah, total harganya 2.750.000 rupiah. Untuk jenis barang yang kedua, logo keluar 100 piece, itu 5 juta rupiah. Jika ditambahkan jadi 7.750.000 rupiah. Total barang yang diberi 150 buah. Kita langsung melakukan transaksi dan kita bayar 7.800.000 rupiah. Kembaliannya yaitu 50.000. Jika sudah selesai transaksi, sudah selesai untuk pembeliannya, kita klik button selesai transaksi dan data pun berhasil disimpan. Maka akan muncul nota pembeliannya, nota pembelian transaksi, ID faktur keempat. Jadi ini untuk nota transaksinya, ID faktur keempat pertama. Ada 2 barang yang dibeli. Untuk tanggal pembeliannya 6 Agustus, 150 buah. Total harganya 7.750.000, bayarnya 7.800.000, kembalian 50.000. Ini untuk nota pembelian satuan. Kita kembali. Ini juga disediakan untuk cetak transaksi sesuai ID faktur, dan tadi ID 004 milik Tama akan tampil dipanggil seperti itu. Baik, kita kembali ke menu master. Selanjutnya ada form barang custom. Pada form barang custom ini admin diminta untuk terlebih dahulu mengisi data pelanggan yang ingin membeli. Akan Habibi, kita ganti misalkan Rebi. Lalu memilih jenis bangun ruang yang diinginkan oleh pelanggan, misalkan saja balok. Lalu bahan dasarnya apa, misalkan tembaga merah misalkan. Untuk per sentimeter kubiknya didapat 356 rupiah untuk tembaga merah. Dan ada tembaga murni 320. Lalu jika sudah terisi untuk data dan juga bangun ruangnya, kita klik button OK, maka akan tampil pop-up hitung balok untuk melanjutkan transaksi dari form barang customnya. Di sini ditanyakan terlebih dahulu panjang barang yang ingin dibuatnya berapa, misalkan 50 cm, lebarnya 60, lebarnya misalkan 30, tingginya misalkan 0,5. Lalu setelah itu kita klik button hitung, maka akan tampil untuk volume cm kubik dan juga luas cm perseginya. Setelah itu keluar juga untuk data yang tadi, jasa etching dan juga jasa painting yang sudah kita ubah menjadi 600 dan 500 rupiah.
Untuk harga materialnya juga sudah keluar, data materialnya juga sudah keluar. Setelah proses ini sudah berjalan, kita langsung klik button hitung, menampilkan harga bahan dasar, harga jasa etching, harga jasa painting, dan total harga persatuan buahnya. Tadi dapat untuk bahan dasarnya saja 240.000, jasa etchingnya 900.000, jasa paintingnya 750.000 rupiah. Kali dapat untuk satu piece-nya itu adalah 1.890.000 rupiah satu piece-nya. Bisa kita langsung upload desainnya. Jadi sudah saya siapkan contoh desain dari produknya. Bisa dicari di browse di mana disimpan datanya. Ini hanya contoh. Misalkan ini datanya, data desainnya. Setelah itu diinput berapa jumlah pemesanannya. Misalkan pemesanannya 2 piece. Untuk total harganya akan didapat ketika kita klik hitung total. Akan didapat untuk total harganya itu 3.780.000 untuk jenis bangun ruangnya balok, nama pelanggannya Rebi, material tembaga murni dengan panjang, lebar, dan tingginya. Lalu untuk detailing harga, untuk desainnya juga sudah ada. Langsung saja jika memang sudah terisi semua. Untuk datanya kita langsung ke prosesi pembayarannya. Misalkan kita bayar 3.800.000 rupiah. Tadi dapat untuk kembaliannya adalah 20.000 rupiah. Setelah datanya semua sudah terisi, kita klik selesai transaksi, maka akan tampil nota pembelian dari transaksi barang custom ini. Ya, tadi untuk desainnya cocok, untuk namanya juga sudah cocok, Rebi, dengan ID custom 4, sama yang sebelumnya juga ID fakturnya 4 yang tadi Tama untuk pembelian transaksi biasanya. Tanggalnya juga sudah ada, Jumat 6 Agustus 2021. Untuk harga persatuan buahnya adalah 1.890.000. Jumlah pemesanannya 2 piece. Kali dapat total harga akhirnya adalah untuk 2 piece-nya 3.780.000. Bayarnya 3.800.000, kembaliannya 20.000. Baik, ini untuk notanya, pembeliannya. Kita kembali ke menu master. Dan untuk form barang custom tadi, untuk bahan jenis bangun ruangnya sama, ada 4 juga, kubus, tabung, prisma. Yang membedakannya di sini hanya rumus dari volume. Untuk selebihnya ini tergantung ketentuan materialnya yang ini. Tapi ini untuk selebihnya hampir sama seperti balok yang sebelumnya sudah tadi saya tampilkan. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 .
Tadi itu untuk balok, kubus, untuk tabungnya. Sama, yang membedakan hanya rumusnya, rumus volume. Untuk proses yang lainnya sama. Kembali, satu lagi yaitu untuk prisma. Untuk prisma yang membedakan juga hanya rumusnya, rumus mencari volume dari prismanya. Untuk proses yang lainnya hampir sama dengan proses sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada pop-up hitung balok. Kita kembali lagi. Untuk menu master tadi ada 5, menu transaksinya ada 2, dan di dalam menu transaksi tadi ada form pengajuan barang khusus. Jika memang ada permintaan pelanggan yang melebihi stok barang di gudang, maka akan bisa diajukan form pengajuan barang khusus yang tentunya akan membantu pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dari barang, kebutuhan barangnya akan terpenuhi meski barangnya harus terlebih dahulu ditunggu karena akan diproduksi oleh tim produksi sesuai jumlah pemesanan. Setelah itu kita ke menu laporan. Di sini untuk laporannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 laporan. Kita langsung saja ke laporan transaksi biasa satuan. Maka akan tampil pop-up. Akan diminta isi ID sesuai dengan ID faktur yang ingin dicetak. Misalkan tadi untuk Tama yaitu ID 04, klik cetak, akan tampil untuk notanya, nota pembeliannya sudah sesuai. Kita ke menu laporan yang kedua untuk menampilkan laporan pengajuan barang khusus. Sudah ada 3 pengajuan barang khusus. Tanggalnya juga sudah sesuai. Lalu untuk laporan yang ketiga, sini ada laporan stok barang. Sudah ada 6 ID barang, laporan stok. Lalu untuk laporan transaksi custom keseluruhan, sama ada tanda tangannya juga. Lalu selanjutnya ada laporan transaksi biasa keseluruhan. Lalu yang terakhir ada laporan transaksi barang custom satuan. Tadi merujuk kepada data 004 juga sama di customnya. Yang terakhir tadi kita input. Nah, ini tampil nih. Tampilannya sama seperti tadi setelah transaksi. Sini ada desain, ada pembayarannya, detail pembayaran, juga ada detail untuk pelanggannya dan ID faktur serta tanggal, juga tanda tangan dari admin dan kepala toko. Lalu selanjutnya ada menu about this application, hanya menampilkan tentang aplikasi ini.
dibuat oleh saya sendiri, M. Habibie Al Mustafa, NPM 2018 4357967 dari Universitas Indra Prasta PGRI, Prodi Teknik Informatika. Baik, seperti itu demo video yang saya jelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing materi saya, Bapak Hendro Purwoko, Magister Komputer, dan juga dosen pembimbing teknik, Ibu Lydia Natalia Sartono, Magister Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang terkait pada program skripsi tahun 2021 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.